anil ma'siyah, sabar atas maksiat. Ini dicatat 900 derajat. Iya. Jadi memang menghindari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu penting sekali, sampai diganjar oleh Allah 900 derajat. Nah, ini tadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan, mari di bulan Ramadan ini kita tanamkan kesabaran itu. Sabar memang ini juga terkait dengan puasa. Puasa juga bermakna menahan diri dari hal yang bisa mendatangkan masalah atau dosa, dan juga yang bisa melakukan hal yang sia-sia. Jadi begini, orang berpuasa itu, hadirin yang sangat berbahagia, bukan hanya menahan diri dari hal yang bisa mendatangkan dosa, tapi menahan diri dari melakukan hal yang sia-sia. Nah, inilah makna kesabaran yang diharapkan di dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jemaah tarawih yang sangat berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidangan Ramadan. Syukur sekali kita masih bisa hadir. Betapa banyak saudara kita tidak bisa lagi hadir. Jadi ada kemampuan, ada kesempatan, ada nikmat iman Islam. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu patut untuk kita senantiasa syukuri. Syukur dalam artian kita memanfaatkannya untuk meraut, untuk meraih ampunan, rahmat, kemudian meraih banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala seperti muttaqin, kemudian kembali menjadi suci, bersih, kayaumin waladat su'umu, seperti hari dilahirkan kembali dari ibunya, ya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang berjuang di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah terus kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik, hadir yang mulia, kita sekarang mengikuti materi mengenai sabar. Bulan Ramadan itu salah satu namanya adalah sabar, syahrus sabar. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Bisa dimaknai bahwa hanya dengan orang-orang yang sabar yang bisa berhasil sampai pada penghujung Ramadan. Artinya meraih muttaqin dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa mendapatkan itqum minan nar alias surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sabar itu secara etimologi bisa berarti al-habsu, artinya menahan diri atau penjara. Ya, jadi orang bersabar itu sepertinya menahan, memenjarakan diri agar tidak ikut dengan nafsu gitu. Dan memang orang yang beriman itu, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak beriman seseorang sehingga dia menekan nafsunya untuk mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Jadi orang bersabar juga itu orang beriman itu adalah orang yang bersabar. Ya. Ada hadis juga bahwa la imana illa sabar. Tidak beriman kecuali dengan orang
yang sabar. Kemudian as-sabr sendiri itu juga dimaknai menahan diri dari keluh kesah, selalu menggerutu, menyesal, seandainya dan seterusnya, ya. Selalu berkeluh kesah, padahal sudah banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, ya. Kemudian bisa juga berarti as-sibru, ya, dikasih garis kasrah, as-sibru berarti obat pahit. Biasa itu akar-akar kayu yang dimasak jadi herbal, itu pahit, ya. Artinya sabar itu melakukan kesabaran memang pahit, ya, pahit, berat, ya, berat. Tapi itu Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, sabar itu dibagi 3. Ya. As-sabru thalathun. Sabarun 'ala ta'ah, wa sabarun 'alal musibah, wa sabarun 'anil ma'siyah. Jadi pertama sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar dari musibah. Yang ketiga sabar dari maksiat. Ya, mungkin yang dikenal ini mungkin kebiasaannya misalnya berbohong. Dalam bulan Ramadan itu menahan diri untuk berbohong. Mudah-mudahan berdoa mudah-mudahan supaya kebohongan ini tidak hadir lagi dalam kehidupannya. Nah, ini apalagi kalau memang itu dalam bentuk maksiat secara nyata. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang menahan diri, wa man sabara alal musibah kataballahu lahu 300 darajah. Siapa yang menahan diri atau bersabar atas musibah yang menimpanya, maka Allah mencatat baginya 300 derajat. Iya. Disebutkan lanjutan hadis itu bahwa 1 derajat itu sama dengan antara bumi dan langit, ya, antara bumi dan langit. Kira-kira bagaimana Pak jauhnya itu? Kalau 300 kira-kira bagaimana ini jauhnya? Ya. Kemudian waman sabara ala ta'ah, siapa sabar dalam menjalankan ketaatan sama dengan mungkin saat ini di bulan Ramadan ini, mulai dari awal terus sabar, ya. Sabar dalam taat, tidak bergeming, tidak berubah, ya, tidak mengendor, tidak berkurang, malah menambah volume, menambah semangat, menambah gairah, malah meningkatkan, ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mempersiapkan dirinya di 10 terakhir bulan Ramadan, siap iktikaf, paling tidak siap bergabung dengan orang yang iktikaf di jam 2 malam untuk melakukan sholat lail. Harus direncanakan itu, dan inilah kategori orang yang sabar. Ya. Kalau sabar atas musibah, ini 300 tadi ganjarannya derajat. Nah, kalau kena musibah, hadir yang muliakan subhanahu wa ta'ala, sekecil apa musibah itu, Allah menganjurkan untuk membaca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian diikuti dengan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Nah, sebenarnya itu bukan orang meninggal saja dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi meskipun putus sandal misalnya, ya, kan di situ sedikit ada kecewaan, ya, ada kerugian. Dibaca juga atau ada kehilangan. Kita disuruh juga membaca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian disusul tadi Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpahku ini,
dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dariku. Inilah yang dilakukan oleh atau yang dibaca Ummu Salamah waktu meninggal ya Abu Salamah. Nah, setelah dia baca itu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ternyata diperistrikan oleh Rasulullah SAW. Dia mendapatkan suami yang lebih baik dari suaminya yang pertama. Kalau mungkin ada kehilangan, kalau dibaca itu karena Rasul menjanji bahwa insya Allah kalau kita lakukan itu Allah akan memberikan yang lebih baik daripada itu. Tapi misalnya begini, hadirin yang sangat berbahagia, sabar sebenarnya itu ada pada hantaman pertama. Terkadang kita lama atau sudah meledak, meluap amarah baru mau sabar, itu sudah tertinggal. Sabar yang sungguhnya itu begitu datang ya yang menimpa kita atau musibah sekecil apapun, paling tidak kita istighfar, melakukan kesalahan, kemudian dikit tadi itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baik hadirin Allah Subhanahu wa taala, masuk pada yang kedua, taat ya, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 600 derajat. Jadi kalau kita terus taat di dalam bulan Ramadan ini, mulai dari awal terus ya meningkat, bukan menurun ya. Kalau menurun itu bisa dimaknai tidak sabar. Nah, kita tidak mendapatkan lagi tadi derajat 600 itu. Ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk taat ini terkait dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan Ramadan. Ya. Apa itu asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Siapa yang bisa menjadikan puasa itu sebagai pelindung, perisai, adalah fala yarfuth wala yajhal, orang yang tidak berkata yang kotor atau melakukan perkataan yang bisa menimbulkan fitnah, dosa ya. Kemudian yang kedua wala yajhal, ini yang terkait yang tadi sabar wala yajhal. Tidak berlaku bodoh, artinya tidak membiarkan waktu berlalu tanpa diisi dengan amal soleh. Karena menurut keyakinan kita bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan dan dilipat gandakan pahala. Maka dia dipalicu-licu ngapalan. Ya. Jadi betapa bodohnya kita, jahilnya kita bila berlalu begitu saja tanpa tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu ya, kalau kita menyatakan diri beriman, dalam surah Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Jadi orang beruntung itu orang yang menjauhkan diri dari lagwun, perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sendaguro yang tidak manfaat, baik terkait manfaat keduniaan ya, terlebih lagi manfaat akhirat ya, dalam hal ini pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu anil ma'siyah, sabar atas maksiat. Ini dicatat 900 derajat ya. Jadi memang menghindari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu penting sekali, sampai diganjar oleh Allah 900 derajat. Nah, ini tadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan, mari di bulan Ramadan ini kita tanamkan kesabaran itu. Sabar memang ini juga terkait dengan puasa. Puasa juga bermakna menahan diri dari hal yang bisa mendatangkan masalah atau dosa, dan juga yang bisa melakukan hal yang sia-sia. Jadi begini, orang berpuasa itu, hadirin yang sangat berbahagia, bukan hanya menahan diri dari hal yang bisa mendatangkan dosa, tapi menahan diri dari melakukan hal yang sia-sia. Nah, inilah makna kesabaran yang diharapkan di dalam bulan Ramadan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
karena waktu sedikit lagi ini saya lihat, saya kasih satu ayat terkait perintah untuk bersabar. Ya, banyak sebenarnya perintah untuk bersabar. Nah, salah satunya itu surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Jadi sabarkanlah dirimu, ya khususnya di bulan Ramadan ini bisa kita terapkan ini ayat. Sabarkan dirimu, tapasabar aleta, ya, untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang berzikir di pagi dan petang, selalu mengingat Allah, ya, selalu menyibukkan diri, ya, bermunajat, berhubungan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. Dan ini mungkin di bulan Ramadan ini banyak terjadi. Mari kita bergabung dengan kelompok itu. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kamu memalingkan pandanganmu, ya. Janganlah kamu berpaling dari mereka karena menginginkan kenikmatan dunia. Dan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabahu hawa. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang Allah lalaikan hatinya untuk mengingat Allah. Jadi sebaliknya, ikutilah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jangan perpalingkan dirimu dari mereka itu. Jadi terkhusus bulan Ramadan ini itu harus ditanamkan kesabaran untuk itu. Jadi sabarkan diri kita untuk ikut ke situ, untuk itu ikut kepada orang yang bersalat lail, ya, untuk ikut menyempurnakan tarawih. Misalnya Anda juga habis tarawih, tidak sholat witir, langsung keluar. Untung-untung kalau sholat witir di rumah. Tapi saya sanksi, saya ragu kalau di rumahnya. Ya, di sini saja indah, enak didengar, kemudian nyaman. Tempat sholat dia tidak lakukan. Termasuk habis sholat wajib, ya, mesti itu sholat disempurnakan. Wasta'inu bis sabri was sholah. Minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Jadi kalau ada masalah tak, minta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Maksudnya sholat ini, hadir yang mulia, perbanyak sholat kita. Jadi bukan hanya sholat sholat wajib, tapi sholat sunnah itu harus khususnya sholat yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salat sunnah muakkad, ya. Jadi seperti sholat duha misalnya, tapi paling tidak ini sholat sebelum dan sesudah sholat fardu. Ada juga kalau habis sholat Jumat itu, ya, ada sedikit begini, hadir yang sangat berbahagia. Ada hadis itu saya dapat, habis sholat itu zikir saja yang kita biasa zikir 33 kali, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, 10 kali saja itu sudah dijamin surga. 10 kali, 10 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 10 kali. Apalagi kalau 33 kali. Nah ini habis salam, assalamualaikum, tapal lupa nih hari ini mati. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal kecil sebenarnya, apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu ditanamkan kesabaran. Jadi hadirin yang hadir pada malam hari ini, terakhir yang kedua dari Ali karramallahu wajhah. Hadisnya menyebutkan as-sabru minal umuri bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar atas segala urusan itu bagaikan kepala di badan. Idza farqa ar-ra'su minal jasadi, apabila kepala ini berpisah dengan badan, fasadal jasadu, maka rusaklah badan itu. Mati nih tahu kalau berpisah kepala dengan badan. Begitu pula faida faraka sabaru minal umuri, apabila kesabaran itu berpisah dengan urusan. Apa itu urusan? Urusan kita ini mau mendapatkan muttaqin,
mau mendapatkan kharaja min dunubihi kal yaumi waladatuhu, keluar dari Ramadan sebagaimana bayi yang dilahirkan dari ibunya, bersih dari dosa. Akhirnya dia berzakat fitrah dan dirayakan dengan Idul Fitri, hari kemenangan. Kita ingin kita ingin diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Iya. Hadirin yang saya berbahagia, ini sebarang harus hadir. Karena itu mari menyemangati, ya, mensupport diri, dan untuk memberikan semangat tidak cukup dengan nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tapi mari berkolaborasi, mari bergabung pada tadi kelompok-kelompok yang sudah terbentuk misalnya. Ya, mari semangati diri itu. Tidak ada orang dirugikan dengan melakukan ibadah pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesabaran. Kita berdoa karena kesabaran itu lagi-lagi terakhir. Saya baca di Tanbihul Ghafilin, kitab Tanbihul Ghafilin, jika seseorang nanti misalnya bermasalah nanti di akhirat, seluruh amalan ini hadir untuk membelanya. Ini sampajana, sholatnya, zakatnya, puasanya, zikirnya, ada semua nih untuk membela dia. Ternyata ini tidak mampu membela. Ternyata sabar datang membelanya, itulah yang paling ampuh nanti pembelaan di hari akhirat. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.